Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah inayah taufik hidayahnya pada penghujung Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah taufik inayahnya, kekuatan ya, iman dan Islam kita Masya Allah, sehingga kita berharap kita akan menyelesaikan pertarungan melawan hawa nafsu ini sampai pada malam takbiran, yaitu tanggal 1 Syawal, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan berbicara tentang proses penciptaan manusia. Karena manusia yang nasibnya akan diperjuangkan, akan dirubah, akan dievaluasi kembali setahun sekali pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Malam evaluasi, malam revisi nasib manusia, malam kembali kepada penentuan ulang, perhitungan ulang oleh para malaikat-malaikat Allah pimpinan Jibril pada malam Lailatul Qadar tersebut. Saudaraku soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses daripada pemberian janji-janji Allah kepada hamba-hamba Allah, kepada para arwah, pada ruh di zaman azali di dalam rahim ibu kita masing-masing, itu terjadi pada saat kita dicipta oleh Allah 4 bulan, 3 fase atau 4 fase menjadi 4 bulan, baru ditiupkan ruh kita. Setelah sempurna penciptaannya, Allah tiupkan ruh. Setelah tiupkan ruh, maka Allah berjanji memberikan 4 fase 4 nasib kepada kita, dan kita saat itu menerimanya. Saudaraku, sebelum terjadi serah terima nasib yang 4 macam takdir itu, sebaiknya kita perhatikan dulu bagaimana proses penciptaan manusia di alam rahim atau di kandungan orang tua kita, ibu kita masing-masing. Saudaraku soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan 'izaman faqasawnal 'izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Fase pertama adalah sulalah. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
Ya. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Sel sperma ini diambil dari saripati tanah, dari makanan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh daripada bumi, daripada tanah. Saripati ini akan menjadi sperma, itu yang dimaksud dengan sulalah, saripati yang dipancarkan oleh seorang laki-laki. Kemudian summa ja'alna nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan nutfah, ya, fi qararim makin. Nutfah ini setelah bercampur dengan saripati sel telur dari seorang wanita, akan lahirlah alaqah. Ya. Kalimat berikutnya oleh Allah disebutkan bahwa summa khalaqnan nutfatan alaqatan. Kemudian kami jadikan saripati-saripati setelah bertemu dengan ovum itu alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan izaman fa kasawnal izama lahma. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Kemudian kami bungkus tulang-tulang dengan daging itu. Sempurnalah penciptaan anak manusia 4 bulan dalam kandungan. Setelah 4 bulan baru Allah tiupkan roh. Allah tiupkan roh ke setiap janin yang ada di rahim ibu kita masing-masing. Ditiupkan roh, maka bergeraklah makhluk itu yang sudah sempurna, lengkap semua fisiknya. Rohnya ditiupkan pada usia 4 bulan dalam kandungan. Setelah mereka bergerak, mereka sadar, mereka hidup dengan roh itu. Allah bertanya kepada mereka, para roh itu, para arwah itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, potongannya demikian, alastu bi rabbikum. Setelah tercipta ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apa saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata atau mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Maka manusia apapun agamanya telah terjadi perjanjian sumpah dengan Allah penciptanya tentang 4 nasib yang telah diberikan pada zaman azali, zaman di mana manusia sebagai janin ada di rahim ibunya. Mereka siap menerima risiko 4 macam itu dan akibat-akibatnya apapun agama orang tuanya. Kayak kata Nabi, wa abuwaini yuhawidani yumajisani au yunasirani. Kedua orang tualah anak itu dilahirkan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu suci tanpa dosa apapun agamanya. Maka fa abawaihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Nasara, Yahudi atau Majusi. Jadi pada hakikatnya kita terima. Dengan berselingnya waktu. Sekarang apa kaitannya nasib-nasib itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, tentang bagaimana Allah memberikan 4 nasib yang harus dibawa setelah mereka hidup bayi-bayi itu ke dunia ini. Pertama, dia dijelaskan tentang umur, masalah umurnya. Kapan seseorang itu akan mendapatkan ajalnya, berapa lama umurnya. Yang kedua, tentang kebahagiaan, kaya atau miskin dia. Yang ketiga,
tentang masalah surga atau neraka, akhir daripada kehidupan kita ini. Setelah manusia rampung tercipta, komplit, lengkap fisiknya, lalu Allah meniupkan roh ke dalam diri daripada arwah itu. Lalu terjadilah janji dan sumpah terhadap 4 hal, yaitu tentang nasib-nasib manusia. Nasib pertama yang akan dibahas, yang akan diberikan adalah masalah umur. Yang kedua adalah masalah kebahagiaan, kaya atau miskin. Yang ketiga adalah masalah nasib berikutnya, yaitu surga atau neraka. Dan keempat, masalah jodoh, siapa pendamping hidup kita selama di dunia ini, yaitu suami dan istri. Saudaraku soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang jodoh, tentang nasib semuanya ini Allah tidak ikut campur dalam menjalankannya. Dalam pelaksanaan kehidupan di dunia ini Allah tidak pernah ikut campur. Bergantung si pembawa nasib ini mau kemana arahnya, mau apa, itu diberikan hak yang luas, hak prerogatif, silakan. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ikut campur dalam urusan kehidupan manusia, masalah nasibnya. Keempat nasib ini bergantung kita mau apa. Maka dari itu saudaraku, pada hari-hari terakhir, pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan ini, hanya kitalah yang mau merubahnya. Mari kita bermohon kepada Allah untuk mencari benar-benar kita bertemu dengan Lailatul Qadar, supaya direvisi benar-benar, diganti masalah umur kita, insya Allah diberikan umur yang panjang. Kemudian masalah kaya dan miskin, kita akan dirubah. Kalau memang kita miskin, kita akan menjadi kaya. Tapi jangan salah, bisa akan terjadi sebaliknya. Kalau dia menyalahgunakan, tahun ini dia menyalahgunakan, dia kaya sebelumnya. Tapi kalau tahun ini dia menyalahgunakan sampai pada malam Lailatul Qadar, menyalahgunakan hartanya, maka dia akan dirubah menjadi miskin, menjadi failing, menjadi bangkrut, karena dia menyalahgunakan hartanya. Begitupun dengan umur tadi, ya kita diberikan panjang umur memang, tapi kita perokok, pemabok, kebakar paru-paru kita, bahkan kita dibunuh. Ya. Karena ada kasus macam-macam dalam kehidupan ini, kita dibunuh, matilah kita, belum sampai kepada umur kita. Ini akan terjadi, makanya kita bermohon kepada Allah supaya direvisi umur kita, diperhatikan kita, insya Allah ke depan lagi, setahun ke depan itu aman, tidak ada gangguan apa-apa dengan umur kita. Allah akan menentukan kembali umur kita berapa puluh tahun yang akan datang, insya Allah. Itu daripada barokah daripada Lailatul Qadar. Masalah surga dan neraka, ya, sering juga saya sampaikan pada beberapa kuliah bahwa ada al-kisah, ya, seorang santri yang masuk ke sebuah pesantren yang mondok. Mulai awal masuknya dia sudah menangis terus. Dilaporkan oleh teman sekamarnya kepada kiai pengasuh pondok pesantren itu. Pak Kiai lapor, ada santri baru, tapi dia sejak masuk di pondok ini dia menangis terus. Kami nggak tahu apa sebabnya Pak Kiai. Tolong panggil, kata Pak Kiai santri itu. Itu santri menghadap, ditanya oleh Kiai, kenapa kau sejak masuk ke sini kau selalu menangis? Jawab santri baru itu, bahwasanya betapa tidak saya menangis Pak Kiai. Saya melihat Pak Kiai itu pagi, siang, malamnya lagi sholat
tahajud sampai subuh, saya lihat luar biasa kesibukan ibadahnya. Tapi saya sedih, saya menangis karena saya melihat di jidat, di wajah Bapak Kiai tertulis ahlun nar, ahli neraka. Maka itulah yang membuat saya menangis. Selalu saya berdoa supaya Pak Kiai tidak dan bukan menjadi ahli neraka. Apa jawab kiainya? Betul, saya ditakdirkan ahli neraka. Mungkin Allah belum merubahnya, tapi tetap saya istiqomah, terutama pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam merevisi nasib, termasuk nasib surga neraka ini, benar-benar istiqomah sehingga Allah akan merubah apakah seseorang itu berhak masuk surga atau berhak masuk neraka. Itu ada di tangan Allah sesuai dengan doa kita pada malam itu. Karena betapapun la yadrul qadru illa doa, kata Rasulullah. Tidak akan pernah dirubah takdir itu kecuali dengan doa. Kita berdoa pada malam itu, mudah-mudahan ya umur kita diperpanjang oleh Allah, kemudian juga dirubah kalau memang di jidat kita adalah ahlun nar, supaya dirubah menjadi ahlul jannah. Karena sudah tertulis dari kita akan dilahirkan oleh ibu kita sejak 4 bulan dalam kandungan. Yang keempat, masalah jodoh. Sudah ditentukan jodoh kita, siapa sebenarnya jodoh kita. Tapi kadang tahun depannya ada upaya mungkin misalnya seperti pelet, dipelet supaya menyintai seseorang itu. Begitu dipelet terjadi pergeseran jodoh, bukan lagi jodoh kita kepada orang yang sudah ditentukan sejak dalam kandungan, tapi yang terjadi adalah mereka yang memelet kita. Maka pernikahan semacam ini bukan karena takdir, tapi karena sihir, karena pelet, karena gangguan makhluk-makhluk lain bangsa jin. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya jodoh kita istiqamah tetap sampai hari kiamat, sampai kita kakek dan nenek, jodoh kita sama istri kita utuh, tidak ada gangguan apa-apa. Jika tidak, maka akan terganggu, bisa aja cerai, bisa aja ada perselingkuhan dan sebagainya, maka akan mengguncangkan rumah tangga itu. Pada malam ganjil itu, malam qadar, malam evaluasi, kita benar-benar istiqomah, khusyuk, supaya 4 persoalan kita ini akan direvisi oleh Allah dengan upaya kita. Kalau kita tidak mau berdoa, maka kita tidak akan diperhatikan oleh Allah. Bahkan Allah murka kepada mereka yang tidak mau berdoa. Apa kata Nabi masalah doa ini? Malam yadullah ghadabahullah. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, marah kepada mereka yang tidak mau berdoa. Oleh karena itu, himbauan saudaraku, himbauan saya, semoga umur kita diperpanjang oleh Allah, kemudian dirubah kemiskinan kita supaya lebih tentram. Kalau sudah kaya maka bisa tambah kaya lagi, bisa banyak bersedekah dan lain sebagainya, sehingga berkah semua 4 persoalan ini, termasuk masalah insyaallah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jodoh yang tentram, damai, yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Selalu kita berdoa kepada Allah bahwa Allah akan merubah nasib kita. Hadis qudsi, kata Nabi, ana inda zanni abdi bi, saya berada dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, akan kuberikan kebaikan. Hambaku berprasangka buruk kepadaku, akan kuberikan keburukan itu.
Hambaku berprasangka di dalam dia berdoa, ya, dia pingin kaya, akan kuberikan kekayaan. Hambaku berdoa supaya panjang umur, akan kuberikan umur itu, akan kuberikan ketentraman itu. Dan semua persoalan empat nasib ini akan Allah ijabah seandainya kita benar-benar serius dan yakin akan doa-doa kita. Seperti itu. Yang penting doa kita yakin bahwa Allah mengijabah atau mendengarnya. Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Seandainya hambaku itu mengingatku dalam dirinya, maka aku akan ingat dalam diriku, kata Allah. Jadi luar biasa ketika al-abid wal ma'bud wahid, ketika hamba dan pencipta menyatu menjadi satu, disitulah luar biasa keintiman mesranya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dentuman doa-doa kita, wabil khusus pada malam-malam akhir 10 hari terakhir, malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang menjadi himbauan saya ini, khususnya tausiah nasihat kepada diri saya sendiri al-fakir, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saudaraku semua, akhwat ikhwan daripada Madu, keluarga Madu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.